Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ragi, meskipun hanya sedikit, kalau dituangkan pada suatu adonan roti, akan membuat fermentasi dan berproses dengan cepat mengubah sifat adonan secara total. Perikop Injil hari ini dimulai dengan ucapan Yesus, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Yesus mengumpamakan kemunafikan orang Farisi seperti ragi. Sekalipun orang Farisi itu sedikit jumlahnya, namun mereka yang sedikit itu bisa seperti ragi, mempengaruhi banyak orang menjadi sesat dan tersesat. Kemunafikan mereka bisa merusak seluruh tatanan dan sistem kehidupan di semua sektor kehidupan. Yesus mengingatkan bahwa kemunafikan itu tidak akan berumur panjang. Ia katakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Orang boleh saja menutupi segala sesuatu yang dirahasiakannya, menyembunyikan segala perbuatannya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi Yesus menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sebab Yesus katakan, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita tutup-tutupi atau kita sembunyikan, niscaya diketahui oleh Dia yang Maha Tahu. Segala sesuatu yang kita rahasiakan di tempat yang paling rahasia, pasti dapat diketahui oleh Tuhan yang Maha Baik. Mengapa Yesus begitu hebat melawan kemunafikan segelintir orang Farisi itu? Yesus tahu benar bahwa kaum Farisi itu begitu berkuasa dalam tatanan hidup orang Yahudi, sehingga mereka dapat membunuh dan melenyapkan orang yang tidak mau mengikuti mereka. Kepada para muridnya Yesus menyatakan, supaya janganlah mereka takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Janganlah takut pada kuasa duniawi yang tidak dapat membunuh jasmani atau raga. Karena segala kuasa itu tidak berkuasa membunuh jiwa, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap roh kita. Lalu Yesus menambahkan, takutilah Dia
yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Allah yang maha tahu, Allah yang berkuasa dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan setelah kematian, dialah yang harus kita takuti. Yesus berkata demikian, sebab Tuhanlah yang memberi, memelihara, dan yang akan menyelamatkan hidup kita. Dialah satu-satunya alasan mengapa kita ada dan kemana tujuan hidup ini. Ia mengingatkan kita supaya Tuhan Allah lah yang seharusnya kita takuti. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Memang manusia bisa melakukan banyak hal, tetapi tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar jangkauan Tuhan. Bahkan Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita. Jadi kehidupan murid-murid seharusnya jangan digerakkan oleh rasa takut kepada manusia atau takut pada aturan-aturan agama, tetapi digerakkan oleh rasa takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan bukan dalam arti takut menerima hukuman apabila kita tidak menuruti perintahnya. Bukan. Tetapi kita takut akan Dia karena hormat dan cinta kita kepadanya. Kita takut jangan-jangan kita menjauh daripadanya dan tidak lagi mengenal cinta kasih-Nya. Yesus ingin agar kita menyadari bahwa ketakutan akan kekuatan dunia ini justru akan mengaburkan iman kita. Untuk itu, Yesus mengingatkan bahwa ada kekuatan ilahi yang senantiasa sanggup untuk melengkapi kelemahan kita. Sehingga kita tidak perlu takut dengan kekuatan duniawi yang hanya dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Takutilah Dia yang mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Hendaknya kita takut akan Dia, sebab kalau kita jauh daripadanya, berarti kita jauh dari keselamatan. Hormat dan cinta kepada Allah lah yang mendasari takut kita padanya dan mendorong kita untuk bersaksi. Bersaksi itu memang menimbulkan risiko bahkan penderitaan. Tetapi orang yang bersaksi tidak usah takut dan gelisah. Orang bisa menderita badannya, tetapi jangan sampai kehidupan rohaninya gagal. Jika Allah di pihak kita, maka siapakah yang harus kita takuti? Atau siapakah yang dapat mengalahkan kita? Tuhan mengatakan bahwa Ia akan tetap memelihara kita. Sedangkan burung pipit Dia pelihara. Apalagi kita yang adalah imago Dei, gambar Allah yang diciptakan menurut citranya. Perikop Injil hari ini begitu relevan dengan keadaan kita pada zaman sekarang ini. Kemunafikan orang Farisi itu banyak juga menggejala di masyarakat, bahkan dalam diri kita umat Katolik. Selalu saja ada orang-orang yang menganggap diri paling benar,
merasa memiliki filosofi hidup yang paling benar, cara hidup yang paling benar, adat yang paling benar, bahkan agama yang paling benar. Repotnya, mereka ini memperlihatkan diri sebagai kelompok yang perlu dianut oleh semua orang. Dan kalau ada yang berani melawan, maka celakalah yang melawan itu. Yang berani melawan akan diintimidasi, diteror, bahkan nyawanya bisa melayang. Akibatnya, mereka ditakuti. Orang lebih takut akan aliran fundamentalis dan ekstremis daripada takut akan Allah. Orang lebih takut kalau karirnya akan mandek daripada takut akan kehilangan imannya. Orang lebih takut kepada kemiskinan daripada takut kepada Allah. Orang lebih takut jika jatuh bangkrut daripada jatuh ke neraka. Orang lebih takut jika ditinggalkan oleh teman atau dikucilkan. Lebih takut tidak akan mendapatkan jodoh daripada takut kepada Yesus. Orang lebih takut pada penilaian-penilaian manusia, tetapi lupa bahwa justru kita harus takut pada penilaian Tuhan. Saya, Anda, kita, dan kamu semua dikasihi, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan kita. Apapun yang kita alami di dalam pergumulan hidup di dunia yang sementara ini, janganlah kita berputus asa. Karena sebagai murid Tuhan, kita lebih berharga daripada apapun.